Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zarkasi selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman dan teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada latihan soal 2 dan 3 dan implementasi pada materi ke-12. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febiola Safira dengan NIM 2524101020017. Perkenalkan, nama saya Rahel Maivanda Putri dengan NIM akhir 2040. Saya Zumarawi Kana Marjeha dengan NIM 252410102016. Ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Yang pertama yaitu flowchart. Flowchart diawali dengan mulai, lalu dilanjutkan penggunaan untuk menginputkan dua inputan, yaitu jumlah orang dan daftar pemberi hadiah. Lalu selanjutnya program akan melakukan inisialisasi yang pertama ke dalam list kosong hadiah, dan yang kedua adalah perhitungan indeks sama dengan 0. Lalu di sini terdapat looping pertama, yaitu pengecekan perkondisian apakah indeks kurang dari n. Apabila iya, maka akan masuk ke dalam dua proses, yaitu mengubah indeks menjadi integer. Indeks ini berasal dari inputan daftar pemberi hadiah. Dari situ mengubahnya menjadi integer, lalu menambahkannya ke dalam list kosong hadiah, lalu indeks tadi akan ditambah 1 dan akan terjadi looping. Perulangan ini akan terus terjadi hingga indeks lebih dari n. Apabila indeks lebih dari n, maka akan masuk ke dalam perkondisian tidak, di mana yaitu proses inisialisasi penerima sama dengan list 0 dikali n, adalah membuat list 0 setiap n. Lalu setelah inisialisasi ini akan masuk ke dalam perkondisian kedua lagi, yaitu looping 2, yaitu mengecek apakah indeks kurang dari n. Jika iya, maka nilai ke i dalam list hadiah, list kosong ini tadi, menjadi variabel nilai hadiah orang yang diberi. Orang yang diberi itu adalah sebuah variabel. Jadi, apabila indeks ini masuk ke dalam sini, maka akan masuk ke dalam list hadiah kosong dan berubah menjadi variabel orang yang diberi hadiah. Selanjutnya adalah mengubah isi dari list penerima menjadi nilai orang yang menerima dengan rumus, yaitu penerima list orang yang diberi dikurangi 1 sama dengan i ditambah 1. Lalu masuk ke dalam looping, yaitu mengecek apakah i kurang dari n lagi. Terus seperti itu hingga indeks kurang lebih dari n, dan jika indeks lebih dari n, maka akan mengeluarkan sebuah informasi, yaitu urutan catatan yang diminta Pak Bowo adalah hasil list penerima. List penerima yaitu yang ada di sini. Tadi kan sudah diinputkan dimasukkan penerima orang yang diberi kurangi 1 adalah indeks ditambah 1. Jadi masuk ke dalam sini dan akan mengeluarkan ke dalam output dan program akan selesai. Adalah kode program. Yang pertama yaitu inputan, itu variabel inputan, yaitu integer menginputkan masukkan jumlah orang. Yang kedua inputan string, yaitu masukkan daftar pemberi hadiah dengan memisahkannya dengan spasi. Lalu di sini saya menggunakan split agar inputan string ini langsung berubah menjadi seperti ini. Ini contohnya ya. Lalu selanjutnya adalah list hadiah, list kosong. Nah, selanjutnya adalah perulangan, yaitu di mana untuk indeks di dalam range n adalah hadiah.append integer input string index. Artinya di sini pada kode ini itu inputan string ini yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini, menjadi integer dan akan dimasukkan ke dalam list kosong hadiah. Lalu selanjutnya yaitu penerima, variabel penerima sama dengan list 0 dikali n. Nah, n tadi kan contohnya saya inputkan di sini 4. Maka di dalam penerima ini, list ini akan isinya seperti ini, 0 dikali banyaknya n. Lalu selanjutnya adalah perulangan, di mana untuk indeks di dalam range n adalah orang yang diberi sama dengan hadiah indeks. Indeks ini berawal dari hadiah ini tadi kan. Nah, di sini saya ngasih contoh, kalau seandainya hadiah itu indeks awalnya 0, sini 0, maka orang yang diberi itu 2. Karena indeks pertama itu kan 0, orang yang diberi itu 2. Lalu masuk ke dalam sini, penerima, list orang yang diberi, dikurangi 1. Orang yang diberi tadi kan 2, dikurangi 1, maka hasilnya 1. Berarti penerima dengan posisi pertama adalah indeksnya tadi yaitu 0 ditambah 1, yaitu 1. Penerima dari indeks penerima dengan posisi pertama adalah orang pertama. Jadi seperti ini. Ini kan 0, 1, 2, 3 indeksnya. Nah, penerima dengan indeks ke-1 itu adalah orang pertama. Nah, ini akan terus terjadi loopingnya hingga i tambah n. I ditambah 1. Lalu terdapat informasi print, yaitu urutan catatan yang diminta Pak Bowo dan penerima. Yaitu di sini bintang ini digunakan untuk memasukkan hasil penerima ini tanpa list. Ini output, yaitu pengguna menginputkan jumlah orang, yaitu di sini saya memasukkan angka 10 dan masukkan daftar pemberi hadiah. Di sini saya memasukkan angka sekian, dipisahkan dengan spasi, dan hasilnya adalah urutan catatan yang diminta oleh Pak Bowo, itu seperti ini catatannya. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini orang yang pertama itu memberi hadiah ke orang ketiga.
Orang kedua memberi hadiah ke orang keempat. Kan 1, 2, 3, 4, hingga seterusnya. Lah, yang diminta Pak Bowo itu adalah orang yang menerima hadiah dari siapa? Orang yang pertama menerima hadiah dari orang ke-9. Orang kedua menerima hadiah dari orang ke-10. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban kami dari latihan 3, yaitu membuat program yang bisa memodelkan perubahan tumpukan balok ketika wadah dimiringkan ke kanan. Nah, di sini dimulai dari flowchart-nya dulu, yaitu flowchart-nya akan dimulai dengan meminta input dari user terkait jumlah kolom dan deret tinggi tumpukan. Kemudian datanya itu akan disimpan dalam list kolom setelah dikonversi ke integer dengan loop ini. Kemudian program itu akan mencari nilai tertinggi dari semua kolom dengan loop juga, dan jika semua nilai 0, program itu akan langsung keluar dengan output deret 0. Kemudian membuat matriks kotak berukuran tinggi max, variabel tinggi max dikali n, kemudian isi matriks dengan nilai 1 untuk posisi yang ada baloknya. Kemudian untuk setiap baris itu dihitung jumlah baloknya dengan variabel count once, kemudian membuat baris baru dengan semua 0 di kiri dan 1 di kanan. Kemudian menghitung tinggi setiap kolom dari matriks baru yang dibuat, yang satunya itu udah di kanan semua. Kemudian hasil hitung tinggi itu akan dicetak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kodenya, yaitu yang pertama seperti flowchart tadi, yaitu meminta input, kemudian untuk memecah input string menjadi list itu menggunakan dot strip dan dot split. Kemudian kemudian bagian ini itu untuk mengalokasikan memori untuk n elemen. Kemudian loop ini untuk mencari nilai maksimum dengan algoritma for h in kolom. Kemudian variabel tinggi max itu menyimpan nilai tertinggi untuk menentukan dimensi matriks. Kemudian di sini terjadi nested loop untuk membangun matriks dengan semua nilai awalnya itu 0. Dan bagian ini itu untuk menghitung indeks baris dari bawah ke atas. Kemudian bagian ini untuk menandai posisi yang terisi balok, yaitu dengan yang udah terisi balok itu jadi 1. Contohnya itu nanti akan ada di bagian output. Kemudian bagian ini itu ada variabel count once yang digunakan untuk menghitung jumlah balok per baris, dan variabel zeros itu untuk menghitung posisi kosong. Kemudian bagian ini itu untuk membuat baris dengan blok 1 dengan yang isinya 1 itu di kanan. Jadi misal ada sebuah baris itu 1101 terdiri dari 1101, maka setelah melewati loop ini akan menjadi 0111. Jadi yang 1 itu akan di kanan semua. Kemudian setelah proses akhir itu akan ada loop lagi untuk menghitung jumlah satunya itu jumlah 1 di per kolom. Kemudian variabel X itu mengakumulasi jumlah nilai 1 dari atas ke bawah dan akan disimpan dalam list hasil untuk menyimpan tinggi akhir setiap kolom, dan kemudian program akan mengoutputkan hasil. Nah, di sini akan kita coba dengan menginputkan 4, 2, 2, 1. Maka hasilnya itu akan jadi 1, 2, 2, 4. Karena satunya itu ada 4 di baris di kolom pertama. Kemudian di kolom kedua ada 2, 1. Kemudian di kolom ketiga ada 2, satunya. Kemudian yang kolom terakhir itu ada 1, satunya itu ada 1. Kemudian setelah melewati program itu nanti satunya yang awalnya ada di kiri, satu di setiap baris itu nanti akan ke kanan semua, akan diarahkan ke kanan semua, sehingga nanti hasilnya kan dimulai dari kiri dulu. Maka kolom pertama dari kiri itu satunya hanya 1, kemudian kolom kedua satunya 2, kemudian kolom ketiga satunya ada 2, dan kolom yang keempat itu satunya ada 4. Nah, kemudian jika inputnya itu di input 0000 semua, maka akan berjalan yang bagian tadi, yaitu akan mengoutput list 0 dan program akan keluar. Seperti itu. Akan menjelaskan kode program dari implementasi materi call stack.
Di sini yang pertama ada fungsi home sebagai menu utama aplikasi, lalu terdapat perulangan while true yang akan terus berjalan sampai user memilih keluar. Nah, nanti user akan diberi dua pilihan, yaitu untuk melihat daftar lagu atau keluar dari program. Jika user memilih untuk melihat daftar lagu, maka nanti program akan memanggil fungsi daftar lagu. Lalu fungsi daftar lagu itu nanti akan masuk ke dalam call stack yang berada di atas fungsi home. Jika user memilih untuk keluar, maka perintah break akan menghentikan perulangan dan fungsi home akan selesai dieksekusi. Jadi nanti keluar dari call stack-nya. Lalu terdapat fungsi daftar lagu untuk menampilkan daftar lagu yang tersedia. Juga ada perulangan. Juga di sini ada perulangan. Jadi nanti user dapat memilih salah satu lagu untuk diputar dan maka program akan memanggil fungsi putar lagu dan akan ditambahkan lagi ke dalam call stack. Lalu jika user memilih kembali ke home, maka perintah return akan digunakan untuk menghentikan fungsi daftar lagu itu. Jadi nanti di call stack-nya itu kembali ke fungsi home lagi tanpa menambah tumpukan baru. Lalu ada fungsi putar lagu untuk menampilkan lagu yang sedang diputar. Jadi program akan menunggu hingga user menekan tombol enter untuk menghentikan lagu. Nanti setelah fungsi putar lagu selesai dijalankan, maka sistem akan menghapus fungsi putar lagu itu dari call stack dan kembali ke fungsi daftar lagu. Lalu di sini ada home, itu menjadi titik awal eksekusi utama. Dan dari sinilah seluruh proses call stack dimulai. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari kode program atau outputnya. Jadi yang pertama nanti user akan melihat tampilan menu utama dari fungsi home. Lalu diminta untuk memilih. Jika user memilih lihat daftar lagu, maka program akan memanggil fungsi daftar lagu dan akan ditambahkan di atas fungsi home di dalam call stack-nya. Lalu user memilih salah satu lagu. Misalnya di sini saya memilih Semesta dari Hivi. Maka fungsi putar lagu akan dijalankan. Nah, di tahap ini call stack-nya di sini itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada putar lagu, daftar lagu, sama fungsi utama yaitu home. Lalu jika lagu sudah selesai diputar, maka user diminta untuk menekan tombol enter. Lalu fungsi putar lagu itu selesai dijalankan dan langsung dikeluarkan dari call stack. Jadi di sini kembali ke fungsi daftar lagu di call stack-nya. Lalu apabila user kemudian memilih, di sini kan saya memilih kembali ke home, maka fungsi daftar lagu itu juga selesai dan keluar dari call stack. Jadi yang tersisa itu hanya fungsi home saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.